Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah subuh Masjid Siti Halimah yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menuju Masjid Siti Halimah ini untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir nanti. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti biasa di setiap hari Sabtu kita akan ada kajian ba'da subuh, dan pada hari ini 16 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 10 Desember 2022 kita akan sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Amir Hamzah Sujai LC MHI dengan tema bagaimana menyikapi fenomena alam sebagai bentuk taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Dan sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan materi di kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى سائر أتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد، في البداية نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barakah ini dengan nikmat Allah, dengan limpahan hidayah, taufik serta inayahnya kita berkumpul di tempat yang penuh barakah ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Sebelumnya kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan akan kita lanjutkan dengan bersama-sama kita mengaji, kita mengkaji, belajar untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kembali kita haturkan, kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, qudwah hasanah kita, junjungan kita yang kita harapkan kelak bisa menjadi pemberi syafaat bagi kita di yaumil qiyamah. Hadirin yang Allah muliakan, tema kita adalah seputar bagaimana menyikapi fenomena alam, atau mungkin kita bagaimana kita menyikapi musibah atau bencana alam yang terjadi di akhir-akhir ini sebagai upaya atau bentuk kita untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi di akhir-akhir ini, khususnya di bulan ini nih, mulai bulan November sampai awal bulan Desember, ya, kita mendengarkan dan menyaksikan beberapa kejadian-kejadian yang luar biasa di seputar kehidupan kita, yang berupa bencana alam atau musibah yang menimpa sebagian dari saudara-saudara kita, mulai dari gempa bumi yang terjadi di Cianjur pada hari yang bersamaan juga terjadi di Bengkulu, ya. Kemudian sepekan berikutnya di Bengkulu terulang kembali, kemudian disusul dengan Semeru yang juga memuntahkan laharnya. Kemudian di Jember juga terjadi gempa bumi, bahkan terakhir kemarin atau kemarin lusa, ya, itu terjadi gempa di Sukabumi, ya, yang cukup besar juga, sekitar 5,8 skala Richter. Dan ini merupakan bencana-bencana alam, ya, atau fenomena alam tadi yang merupakan bagian dari sunnatullah pada hakikatnya. Dan untuk menyikapi itu semuanya, mungkin yang diperlukan dari diri kita adalah kita bisa memahami hakikat bencana itu apa, atau musibah itu hakikatnya apa, ya, kemudian kita pahami musibah itu sebagai apa. Karena ya bencana itu bencana, ya alam itu alam, gitu. Alam itu kan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alam itu bergerak berdasarkan perintah Allah, aturan Allah, kehendak Allah. Dan Allah itu ketika menciptakan makhluk apapun, Allah sudah membuat aturan-aturan, ya. Yang aturan itu kemudian kita kenal dengan sunnah kauniyah atau sunnatullah fil kaun, gitu, ya. Maka bencana itu ya nggak bisa kita hambat. Bencana nggak bisa kita hambat. Gunung nggak bisa kita hambat untuk meletus. Gempa bumi nggak bisa kita hambat untuk tidak terjadi, gitu, ya. Nah, tetapi yang diharapkan dari kita adalah apa sikap kita ketika kita menghadapi semua itu, gitu kan? Karena musibah ya musibah. Bahkan kata musibah itu kalau kita kembalikan ke akar katanya, itu makna musibah itu diambil dari kata-kata sod, waw dan ba, saub atau sawab. Dan sawab itu diantara maknanya adalah lawan dari salah, lawan dari luput. Maka musibah secara makna bahasa adalah sesuatu yang tak mungkin luput, gitu loh. Artinya begitu sudah terjadi, pasti terjadi dan tidak akan meleset. Waktunya tidak meleset, volumenya juga tidak berkurang seperti yang sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya juga tidak tertukar. Kalau memang yang akan terjadi gempa, ya gempa. Yang akan terjadi itu adalah gunung meletus, akan meletus. Tempatnya juga tidak meleset. Bahkan siapapun yang akan tertimpa musibah itu pun tidak akan meleset. Nah, maka kemudian yang membedakan, yang membedakan itu adalah bagaimana kita memahami musibah itu dan bagaimana kita kemudian menyikapi musibah itu. Di situ nanti bedanya. Jika pemahamannya betul, kemudian penyikapannya betul, maka di situ akan hadir keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadir pahala Allah Subhanahu wa taala. Hadir rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadir pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita salah memahami musibah, maka dampaknya akan lebih buruk bagi kita, gitu, ya. Maka pertama ketika kita bertanya bagaimana kita menyikapi fenomena alam atau musibah alam itu untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah kita pahami pertama makna musibah, yang kedua hakikat musibah, yang berikutnya adalah fungsi musibah. Dan tentunya Al-Qur'anul Karim sebagai kitab suci kita, firman Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan kata musibah. Bahkan musibah itu dalam Al-Quran disebutkan 10 kali. Kata musibah saja disebutkan 10 kali. Kalau kemudian ditambah dengan kata-kata asaba yusibu yang artinya menimpa, mengena, ya kan? Itu bisa mencapai 78 kali.
Jadi kalau kata musibahnya saja 10. Kalau ditambah dengan asaba yusibu yang artinya menimpa, mengenai, itu akan bisa mencapai 78 kali. Artinya sangat banyak. Bahkan kalau kita tambah dengan kata-kata al-bala, bala juga bagian dari musibah ya, ibtila atau kata ibtala, yibtali. Ditambah lagi dengan fitnah, kata-kata fitnah. Fitnah kan diantaranya adalah bentuk musibah gitu ya. Di antara bentuk makna fitnah dalam Al-Quran, diantaranya dalam makna musibah gitu ya. Kalau kita gabungkan dengan kata-kata fitnah itu bisa mencapai 130 sekian kali. Artinya sangat banyak gitu ya musibah. Musibah, ibtila, fitnah sangat banyak dalam Al-Quran. Nah, banyaknya penyebutan ini semuanya menunjukkan bahwa musibah itu adalah sesuatu yang penting untuk kita pahami. Sesuatu yang akan sering terjadi. Bahkan kehidupan dunia itu semuanya merupakan ibtila. Maka semuanya kehidupan itu semuanya merupakan ibtila, gitu kan. Musibah walaupun secara bahasa tadi adalah segala sesuatu yang menimpa manusia dan tidak akan luput, tetapi dalam terminologi penggunaan bahasa termasuk di Al-Quran itu lebih digunakan untuk sesuatu yang buruk secara zahir gitu ya, buruk secara tampilannya, buruk secara dampaknya gitu ya, yang biasanya itu berbeda dengan kesukaan manusia. Mati disebut musibah karena nggak ada orang yang senang mati ya, bencana alam musibah karena nggak ada orang yang senang dengan terjadinya bencana alam gitu ya. Mungkin kecelakaan, nggak ada orang senang dengan kecelakaan gitu. Jadi kemudian musibah digunakan untuk segala sesuatu yang menimpa manusia dan secara zahir tampaknya buruk ya, dan berbeda tentunya dengan keinginan manusia. Itu mana musibah ya. Musibah itu kemudian macam-macam yang kemudian tampak di alam ini. Ada yang kemudian disebut dengan musibah ketika terjadi itu juga merusak ke alam atau sebagian alam ini, misalnya seperti longsor, tatanan bumi, sebagian bumi kemudian menjadi berubah, gunung meletus menghancurkan alam di sekitarnya, banjir menghancurkan hal-hal yang dilewati oleh banjir itu, misalnya begitu, bersifat umum gitu ya. Seperti yang menimpa pada yang disebutkan dalam Al-Quran, misalnya menimpa umat-umat terdahulu seperti umat Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ketika kemudian ditimpa banjir yang hujan deras, kemudian bahkan bukan hanya hujan dari atas, bahkan dari tanah pun itu keluar air, yang kemudian efeknya adalah banjir yang kemudian menghancurkan segala sesuatu yang ada pada waktu itu gitu ya. Kemudian juga seperti seperti umat Nabi Lut ya, kaum Nabi Lut gitu ya, yang kemudian oleh Allah SWT diberikan musibah yang berupa hujan, tapi hujannya hujan batu gitu ya, hujan batu panas sehingga mereka menjadi orang-orang yang kemudian binasa, gosong tubuhnya gitu. Ada yang kemudian juga menimpa kaum Ad, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Hud, yang kemudian ditimpa badai besar yang berupa angin topan yang kemudian melanda mereka, yang menghancurkan mereka semuanya ya. Itu semuanya merupakan bencana-bencana umum gitu, yang kemudian begitu turun tidak hanya manusia yang kemudian tertimpa, bahkan alam pun menjadi rusak gitu ya, seperti yang menimpa kaum Saba gitu ya, ketika mereka syirik, ketika mereka tidak bersyukur sebelumnya dikasih kebun-kebun yang begitu luas, buahnya beraneka ragam, makmur sekali, bahkan baldatun sampai disebut dengan thayyibatun wa rabbun ghafur gitu istilahnya, negaranya saking makmurnya, tapi begitu disuruh bersyukur ternyata mereka tidak bersyukur, bahkan mereka kemudian menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Allah kirimkan bencana alam, bendungan yang ada di atas mereka kemudian meletus, pecah, kemudian airnya tumpah, kemudian mengenai mereka semua. Setelah itu kemudian rumah-rumah mereka hancur, mereka juga banyak yang wafat, bahkan kebun mereka yang semula itu subur kemudian berubah menjadi gersang, menjadi tandus.
Itu namanya bencana umum gitu ya, bencana umum. Ada yang kedua, itu bencana yang terjadi itu hanya menimpa manusia saja, tapi tidak sampai merusak alam. Umum juga, tetapi dia hanya menimpa manusia saja. Nah, fenomenanya seperti yang terjadi pada kaum Nabi Soleh kalau nggak salah ya, di mana begitu mereka melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada puncak pelanggaran mereka, Allah kirimkan suara pekik, suara yang sangat sangat keras, kemudian membuat mereka binasa dengan suara itu, tapi tidak menghancurkan alam semesta. Ini terjadi, gitu kan? Terjadi kemudian yang ketiga juga ada musibah-musibah yang bersifat spesifik, gitu ya, menimpa sebagian manusia atau sebagian kaum saja. Ini yang kemudian banyak terjadi saat ini. Misalnya gempa bumi terjadi di Cianjur, gitu ya. Ada yang mengalami kecelakaan, ada yang mengalami musibah hartanya hilang, ada yang musibah kehormatannya kemudian terganggu, terzalimi, macam-macam gitu ya. Itu disebut dengan musibah yang bersifat spesifik karena hanya menimpa sebagian manusia tertentu saja yang Allah kehendaki. Terkait dengan yang ketiga ini, bencana alam yang bersifat spesifik ini macam-macam, motifnya macam-macam, sebabnya macam-macam. Ada yang kemudian dia merupakan siksa atau siksa ya, jadi siksa atau balasan atas pelanggaran yang dilakukan oleh baik satu orang manusia atau oleh sekelompok manusia. Allah kemudian turunkan atas mereka bencana sebagai balasan sekaligus sebagai azab atau siksa atas mereka yang melanggar itu. Sementara yang lain tidak kena. Kenapa? Karena yang lain tidak melanggar. Ini yang kemudian kita pahami dalam Al-Quran, misalnya kisah tentang Qorun, gitu ya. Kisah tentang Qorun. Qorun itu yang kemudian hanya Qorun yang kemudian diberikan azab. Dia dan hartanya kemudian tenggelam ke dalam bumi, ditelan oleh bumi. Sementara yang lain tidak mengalami itu. Kenapa? Sebagai uqubah, sebagai balasan, sebagai siksa, sekaligus sebagai azab bagi orang-orang yang melanggar, gitu ya. Itu ada. Makanya kalau ada orang yang suka berbuat salah, kemudian dia mengalami sesuatu bencana atau musibah menimpa dirinya, ya itu bagian dari azab yang Allah turunkan untuk dia atas pelanggarannya. Walaupun nanti kita pahami azab di dunia itu fungsinya apa, kan? Azab di dunia itu fungsinya apa? Ada yang hanya berfungsi sebagai ibtila, murni sebagai ibtila. Ada bencana menimpa, itu tidak melulu azab, tapi bisa juga berupa ibtila. Ibtila itu apa? Ujian. Nah, karena ibtila, maka ini menimpa sebagian manusia yang Allah kehendaki untuk diuji. Bisa jadi orang yang saleh, bisa jadi orang yang saleh. Nah, sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Setiap musibah tidaklah musibah yang terjadi di muka bumi itu atau yang menimpa diri kalian kecuali itu semuanya sudah ada ketentuannya. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Jadi sebelum itu terjadi, itu sudah ada catatannya. Si fulannya akan mengalami ini, akan terjadi musibah di tempat ini. Tapi tujuannya sebagai ibtila. Karena kan Allah semuanya yang berkehendak, Allah semuanya yang mengatur, Allah semuanya yang kemudian melakukannya. Maka ada catatannya. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Begitu mudahlah semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah. Jadi macam-macam. Oleh karena kemudian patut kita renungi bentuk-bentuk bencana yang dijelaskan dalam Al-Quran atau musibah dalam Al-Quran itu apa pemahamannya. Nah, yang pertama, musibah dalam Al-Quran itu ketika Allah menceritakan tentang musibah, menjelaskan musibah dalam Al-Quran, itu ada yang pertama, musibah itu fungsinya terjadi sebab adanya
pelanggaran terhadap sunnah kauniyah. Jadi ketika ada pelanggaran dilakukan oleh manusia terhadap aturan-aturan alam, aturan alam dilanggar, ketika terjadi itu maka akan terjadi bencana. Kenapa? Karena kan makhluk ini kan Allah ciptakan sudah ada aturannya. Matahari bergerak dari timur ke barat, begitu ya. Hutan itu ada fungsinya, gunung ada fungsinya, bumi itu ada fungsinya, udara juga ada aturannya gitu. Semuanya ada kodratnya, ada sunnahnya, ada kononnya, ada aturan-aturan, dan semua sudah Allah tetapkan begitu. Ketika aturan ini kemudian dilanggar atau diubah oleh manusia atau dipengaruhi oleh manusia sehingga mengalami perubahan, maka akan terjadi bencana. Akan terjadi bencana. Ya, satu contoh misalkan hutan lah gitu ya. Sebagian tanah, gunung itu kalau bukan dari batu, itu harus ada tumbuhan. Kenapa? Karena kalau nggak ada tumbuhan, dia tanah saja, begitu hujan pasti tanahnya akan kebawa oleh air. Aturannya begitu, sunnahnya gitu. Nah, ketika sekarang ternyata ke tanah diubah oleh manusia, gunung yang tadinya itu harus ada tumbuhan, tumbuhannya dikurangi, ditebang, kemudian nggak diganti, maka terjadilah bencana, maka terjadi longsor, terjadi banjir, atau gunung-gunung yang seharusnya bukan tempat tinggal dijadikan sebagai tempat tinggal, dibikin rumah-rumah semuanya, sehingga apa? Sehingga kemudian pohonnya berkurang, daya serap airnya berkurang, sehingga apa? Sehingga air yang kena gunung seharusnya diserap oleh gunung itu kemudian semuanya lari ke tempat yang lebih rendah sehingga menghasilkan bencana di tempat yang lebih rendah gitu ya. Itu yang dialami Jakarta. Ketika Bogor semuanya penuh dengan villa-villa, maka air tidak terserap di sana sehingga kemudian semuanya tumpah ke yang lebih rendah, maka Jakarta menjadi banjir gitu ya. Itu kenapa? Karena apa? Karena tadi ada aturan alam yang dipengaruhi oleh manusia, sehingga kemudian fungsinya tidak normal, maka terjadilah bencana. Ini disebut dengan musibah, terjadi sebab adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan alam. Sehingga sadar ataupun tidak sadar, maka benarlah firman Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kerusakan yang terjadi di muka bumi itu, baik di lautan ataupun di daratan, itu terjadi sebab perbuatan manusia. Sadar ataupun tidak sadar, terjadi itu. Nah, ketika itu terjadi, apa fungsinya? Fungsinya kan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Jadi bencana yang terjadi itu yang menjadi efek dari perbuatan manusia itu, agar manusia merasakan bahwa inilah efek dari perbuatan kamu di dunia. Ketika merusak aturan alam, ya itu bencana, rasakan. Nah, ketika bencana sudah terjadi, mudah-mudahan mereka kembali. Makanya liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi setelah mereka merasakan akibat buruk dari hasil perbuatan tangan-tangan mereka, manusia, setelah itu mereka menjadi sadar, la'allahum yarji'un, kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Allah. Kalau judulnya melanggar aturan alam, kembali hormati alam. Kembalikan alam seperti fungsinya gitu. Kembali gitu namanya. Dengan begitu maka bencana yang terjadi karena faktor ini itu bisa dihambat. Artinya bisa diminimalkan, karena kan bencana ada yang sebagian terjadi sebab pelanggaran terhadap aturan alam gitu ya. Pemanasan global misalnya. Itu kan bagian dari efek dari perbuatan manusia. Ketika manusia dengan gaya hidupnya, kemudian penggunaan gas-gas tertentu yang kemudian menyebabkan tingkat panas yang tinggi sehingga terjadi pemanasan global. Ya, disebut dengan efek rumah kaca misalnya. Itu kan efek dari tangan manusia juga. Ya, gitu kan, kemudian terjadi pemanasan global. Ketika panasnya global maka otomatis memicu terjadinya hujan yang curahnya juga tinggi. Gitu. Setelah terjadi efek itu biasanya juga memicu hujan pun akan tinggi. Ketika curah hujan lebih tinggi daripada biasanya bisa menyebabkan banjir, menjadi bencana. Gitu. Jadi zaharal fasadu fil barri wal bahri maka kasabat aydin nas. Nah,
Begitupun dengan makan. Makan itu kan boleh gitu kan. Makan itu boleh gitu ya. Tapi ketika makan itu melampaui batas, maka akan menjadi bencana, menjadi sumber penyakit. Karena kan makan juga ada aturannya gitu. Makan juga ada aturannya. Kulu halalan thayyiba kan begitu kan gitu. Halal thayyib gitu. Kalau halal saja enggak thayyib, bisa jadi musibah juga. Itu namanya kalau musibah terjadi, itu sebab terjadi penyimpangan terhadap atau pelanggaran terhadap sunnah-sunnah alam gitu. Karenanya dalam Al-Quran ketika Allah SWT memerintahkan Bani Israel untuk menikmati rezeki-rezeki Allah, apa kata Allah? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah rezeki-rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian. Wala tatghaw fihi, tapi jangan berlebihan dalam menikmati rezeki itu. Kenapa? Karena kalau berlebihan maka fayahilla alaikum ghadabi, maka murkaku akan menimpa kalian gitu ya. Artinya alam ini Allah ciptakan untuk kita, tapi ketika kita menggunakan alam ini, zalim menggunakan alam ini sampai menyalahi batas yang seharusnya, terjadi pelanggaran sunnah kauniyah, maka wajar kalau terjadi bencana. Itu yang pertama gitu. Jadi bencana yang terjadi karena terjadi pelanggaran terhadap sunnah kauniyah. Ini sehingga apa nanti sikap kita? Kita gunakan alam semesta ini sebaik-baiknya, sesuai dengan aturannya. Jangan diubah sehingga kemudian efeknya berdampak kepada efek bencana gitu kan. Yang kedua, ada yang musibah dalam Al-Quran itu dijelaskan. Jadi musibah itu fungsinya sebagai ibtila tadi. Jadi musibah itu sebagai ibtila. Nah, musibah ini yang kemudian tujuannya untuk apa? Untuk membedakan mana yang mukmin dengan mana yang ghairu mukmin. Mana yang beriman dengan mana yang tidak beriman. Kalau semuanya orang beriman, mana yang sabar, mana yang tidak sabar, gitu nanti. Nah, sehingga karena hidup ini semuanya ibtila, bahkan dalam Al-Quran itu, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk memberikan ujian kepada kita manusia, siapa yang terbaik amalnya. Nah, maka bencana yang terjadi, gunung batuk misalnya begitu kan, kemudian bumi juga bergerak, ada yang gempa, ada yang kuipaksi, macam-macam kan, modelnya macam-macam gitu kan. Itu semuanya terjadi diantaranya ibtila. Karena dan tujuannya untuk mengetahui, agar membuktikan siapa sebenarnya yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Siapa yang ketika terkena musibah perkataannya baik, mana yang ketika musibah dia malah marah-marah, Allah dikutuk misalnya oleh dia gitu. Tapi ada yang musibah kemudian dia istirja, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kenapa? Karena sebagian manusia itu kalau beribadahnya ya ragu-ragu, nggak serius, nggak tulus. Tapi ada juga yang kalau ibadahnya itu tulus. Sehingga dalam Al-Quran kan dikatakan wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia itu kalau beribadah kepada Allah itu ragu-ragu. Kalau kemudian dia ditimpa kebaikan, dia senang, bahagia. Tapi ketika kemudian diberikan ujian sedikit, dia langsung berubah, kembali ke belakang, tidak bersyukur, jadi sombong, macam-macam gitu kan. Nah, makanya kemudian ibtila itu tujuannya untuk itu, untuk memisahkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Karenanya kemudian dalam Al-Quran dalam surat Fussilat kalau nggak salah, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman kemudian mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina amanu. Terus fala ya'lamanna Allahu, gimana ayat berikutnya itu, fala ya'lamanna alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Jadi ketika diuji kemudian itulah jadi tampak siapa yang jujur dengan perkataannya amanna, siapa yang bohong dengan perkataannya ketika mengatakan amanna, itu ya.
Nah, itu kemudian musibah salah satu bentuk dari itu semuanya, gitu ya. Itu yang harus kita pahami, bahwa ada sebagian musibah sebagai ibtila. Bahkan bisa jadi musibah yang sama di tempat yang sama itu fungsinya bisa beda-beda. Bagi yang memang tukang bermaksiat di tempat itu sebagai ukubah, sebagai azab. Bagi orang yang soleh yang di tempat yang sama, itu bisa menjadi ibtila, gitu ya. Jadi musibah yang sama terjadi di tempat yang sama, tapi menimpa orang yang berbeda-beda keimanannya. Bagi yang bermaksiat itu sebagai iqab, sebagai azab, tapi bagi yang soleh itu bisa menjadi ibtila. Nah, itulah fungsi dari musibah itu sendiri. Bencana alam yang terjadi, di antara fungsinya tadi untuk ibtila. Nah, ketika ibtila, maka disitulah kita yang penting bagaimana kita menyikapinya, gitu ya. Menyikapinya, gitu kan. Kalau kita sabar, maka akan menjadi barokah. Nah, kita semakin dekat kepada Allah. Ya. Jadi ketika musibah terjadi, kita disadarkan bahwa ternyata kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita milik Allah, alam ini milik Allah. Karena milik Allah berarti Allah sebagai pemiliknya itu bebas untuk melakukan apa saja berkaitan dengan makhluknya ini. Gunung milik Allah, Allah yang menguasai. Allah meledakkan, haknya Allah, Allah yang punya kok, gitu ya. Bumi miliknya Allah, mau dibikin gempa itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Begitupun dengan lautan, mau digerakkan oleh Allah menjadi gelombang besar, itu semuanya milik Allah. Karenanya bagi seorang yang beriman, karena diri kita milik Allah, kemudian alam ini semuanya milik Allah, Allah punya hak sepenuhnya untuk melakukan apapun berkaitan dengan makhluknya, maka itulah kemudian perkataan kita hanya sesuai dengan Al-Quran, inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah. Inna lillah, sesungguhnya sesungguhnya kami lillahi, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami hanya kepadanya akan kembali. Hanya itu yang diminta dari kita ketika sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita jadi sadar ketika itu yang keluar dari diri kita, maka Allah ridha dengan kita. Faman radiya falahur ridha, kan begitu kan katanya dalam hadis itu. Barang siapa yang ridha dengan musibah yang menimpa dirinya, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, gitu kan. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, Allah timpakan musibah ke atas dirinya, gitu. Kemudian faman radiya, barang siapa yang ridha dengan musibah yang menimpa dirinya, maka falahur ridha, Allah kemudian ridha terhadap dirinya. Allah ganti dengan yang lebih baik di dunia ataupun di akhirat ketika dia ridha. Tapi waman sakhita, tapi yang kemudian siapa yang murka, tidak suka, tidak menerima dengan musibah yang menimpa dirinya, maka falahus sukhat, maka Allah pun mengirimkan murkanya atas dirinya, sehingga bukan kebaikan dapatkan, malah dia semakin buruk, gitu ya. Ibtila, gitu kan. Bahkan dalam Quran juga disebutkan hunalika ubtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ini bahasa Al-Quran ini. Nah, disitulah kemudian orang-orang beriman itu diuji, wa zulzilu, dan digoncangkan, zilzalan syadida, dengan goncangan yang sangat dahsyat. Artinya ketika sekarang terjadi goncangan di bencana alam di Cianjur, di Jember, di Sukabumi, di Bengkulu di akhir-akhir ini, itu goncangan besar. Itu ya bagian dari ibtila itu sendiri, gitu ya, ibtila. Makanya kemudian yang tertimpanya kudu menerima. Ya, tadi faman radiya falahur ridha. Dan tentunya bagi kita yang tidak terkena, kita pun ingat bahwa kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mungkin saat ini menimpa sisi sana, tidak ada jaminan kita yang di sini tidak tertimpa musibah yang mirip misalnya. Karena kan namanya gempa, nggak tahu kita di mana posisinya. Bahkan kalau kita baca hasil penelitian para ahli di bidang geologi, ternyata di bawah Depok itu di situ ada patahan juga ternyata. Disebut dengan sesar baribis, gitu ya, yang melintas mulai dari Rangkas Bitung, Banten sana, terus ke timur melintasi Jakarta bagian selatan, terus ke Depok, terus sampai ke Majalengka kalau nggak salah ya. Di situ ada namanya bukit Baribis, disebut dengan sesar Baribis karena ya, yang terjadi di Cianjur itu kan gerakan dari patahan yang disebut dengan Cimandiri ya. Bahkan info terakhir kemarin
Jadi peneliti di bidang geologi sudah menemukan patahan baru. Namanya apa ya kemarin ya? Jadi setelah Cimandiri ada patahan lagi baru. Namanya Ci apa kemarin disebutkan di apa namanya? Nah, itu pun ada arahan terakhir, jangan membangun bangunan apapun di atas itu karena berpotensi sekali untuk terjadi gerakan di situ. Gitu. Nah, jadi tidak ada yang aman, gitu ya. Maka yang penting tadi adalah kita pahami musibah itu ketika terjadi itu sudah ada catatannya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semuanya sudah ada catatannya. Ya. Kemudian juga di ayat yang lain, illa bi idzni rabbihim. Terjadi itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita bagaimana menyikapinya? Kita sikapi musibah itu adalah bagian dari sunnatullah yang Allah kehendaki terjadi di atas muka bumi ini, menimpa makhluk-makhluknya dengan fungsi bermacam-macam. Ada yang berfungsi sebagai ibtila, itu yang utama tentunya. Bisa juga berfungsi menjadi azab bagi orang-orang yang melanggar. Karenanya kemudian apa sikap kita? Tingkatkan terus kesadaran kita. Tingkatkan terus keimanan kita kepada Allah. Tingkatkan kesadaran kita bahwa kita ini milik Allah Subhanahu wa taala, yang harus sesuai dengan aturan Allah dalam setiap hidup kita. Nah, maka ketika itu yang ada pada diri kita, maka apapun yang menimpa kita insya Allah khair, insya Allah baik. Mau yang besar ataupun yang kecil musibah itu akan khair insya Allah ta'ala. Kenapa? Karena kita itu menyikapinya itu semua sebagai sebagai ibtila, gitu ya. Makanya dalam hadis itu kan Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min. Jadi sangat mengagumkan, kira-kira begitu. Ajaban itu artinya takjub, menakjubkan. Ajaban li amril mu'min. Saya takjub dengan urusan orang-orang yang beriman. Yang beriman ya di sini bukan semua manusia, mukmin saja gitu kan. Apa kata Rasulullah? Kullu amrihi lahu khair. Setiap apapun yang di urusan dirinya ya, yang dia alami itu akan berefek baik. Bahkan ditafsirkan oleh Rasulullah, in asabahu ad-dharra in asabahu sarra syakar. Kalau dia kemudian mengalami yang baik-baik, yang menyenangkan, hajatnya terpenuhi gitu kan, rizkinya tercukupi, hidupnya tenang, anak-anaknya baik semuanya, hartanya aman, dirinya aman, semua menyenangkan, syakar, bersyukur kata Rasulullah. Dan syukur itu baik. Syukur itu baik. Tapi wa in asabahu dharra, tapi kemudian ketika ditertimpa atau mengalami suatu yang tidak menyenangkan, yang menyulitkan, membuat sedih, kehilangan sesuatu, tertimpa bencana kayak tadi gitu kan, sabar. Kemudian ihtisab. Ihtisab itu artinya apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpanya, dan dia memilih sabar. Dan sabar itu baik, jadi syukur baik, sabar baik. Bahkan seorang ulama, Ibnu Qayyim mengatakan, kehidupan kita manusia itu di antara dua saja, musibah atau nikmah, gitu ya, istilahnya begitu. Jadi suatu yang menyenangkan, suatu yang tidak menyenangkan. Itulah ujian hidup itu begitu gitu. Yang dituntut dari ini semua adalah ketika musibah menimpa, kita sabar, ihtisab, mengharapkan pahala Allah, kembali kepada Allah. Ketika nikmat, kita bersyukur, kemudian kita gunakan nikmat itu untuk kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu fungsi musibah yang kedua tadi ya. Apa yang kedua ya. Yang ketiga, ada bencana atau musibah itu yang Allah kirimkan kepada manusia, menimpa manusia, itu dengan tujuan untuk memberikan peringatan. Untuk memberikan peringatan. Ini juga sebenarnya adab, tapi adab yang dimajukan ke dunia. Memberikan teguran agar orang yang jauh dari jalan Allah itu segera kembali ke jalan Allah, bertobat. Nah, kalau ini terjadi berarti Allah menghendaki kebaikan bagi kaum itu. Mereka salah, mereka jauh dari hidayah Allah, timpakan musibah. Mereka jadi sabar, menjadi sadar. Oh, ternyata selama ini mereka
salah. Nah, ketika ada musibah, mereka langsung kembali bertobat dan baik setelah itu. Jadi musibah yang dikirimkan itu sebagai teguran, sekaligus kalau ada yang mungkin mengalami yang buruk, misalnya sampai wafat atau hartanya hilang, bisa jadi itu bagian dari tadi, Allah menghendaki dia mengadab di dunia, mengirimkan musibah di dunia agar di akhirat adabnya ringan. Begitu. Roda namanya, dalam istilah bahasa Arab namanya roda. Ini seperti yang terjadi pada umatnya Nabi siapa yang ditelan ikan itu, Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan ketika dia datang mendakwahi satu kaum, Yunus itu namanya Ninawa, nggak tahu sekarang Ninawa itu daerah mana sekarang itu. Itu didakwahi, diajari, diajak baik, susah banget, habis-habisan menentang mereka. Sampai Nabi Yunus itu punya keputusan, kayaknya nggak ada manfaatnya juga, mereka tuh sudah bertahun-tahun didakwahin, nggak juga berubah. Akhirnya Nabi Yunus memutuskan untuk pindah tempat hijrah dengan perkiraan mendingan tempat lain saja, barangkali di tempat lain ada yang begitu diajak langsung menjadi baik gitu ya. Tapi kan sunnatullah nggak begitu dia naik laut mau nyebrang, tiba-tiba terjadi badai kan, sehingga kesimpulannya ini terlalu berat muatan sehingga harus dibuang-buang kan ke laut gitu agar tidak tenggelam kapal itu. Nah, ternyata diundi, ternyata pas yang muncul namanya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus yang dilemparkan. Begitu dilemparkan kemudian ditelan oleh ikan kan begitu kan. Apa yang terjadi? Begitu Nabi Yunus pergi meninggalkan tempat itu, kaumnya sadar. Wah, ini terjadi musibah ini. Mendung, angin gitu kan. Hujan sudah mulai turun. Badai terjadi. Mereka sadar, berarti selama ini Yunus itu benar. Kalau kita itu tidak taat kepada Allah, Allah akan menimpakan azabnya. Gimana kalau sekarang kita sadar? Mereka sadar di belakang. Nabi Yunus sudah pergi gitu ya. Bahkan sudah ditelan oleh ikan gitu. Tapi ikan memuntahkan kembali dan dia terdampar kembali ke tempat yang asal. Begitu dia sudah sadar, ternyata disambut oleh kaumnya sudah dengan sambutan bukan lagi sebagai musuh tapi sebagai kaum yang kemudian menyambut segala kebaikan atau seruan yang diajarkan. Itu jadi bencana turun sebagai roda, teguran. Tapi ada yang sadar seperti umatnya Nabi Yunus, ada yang tidak sadar seperti umatnya kaum nabi-nabi yang lain, misalnya Nabi Lut, Nabi Hud, gitu, dikasih peringatan nggak sadar, akhirnya apa? Akhirnya dihancurkan, gitu ya. Itu namanya roda. Dan roda ini ketika turun teguran itu mungkin akan merusak alam, sebagian alam, mungkin juga akan menghilangkan jiwa-jiwa orang yang tertimpanya, bahkan bisa juga menimpa orang-orang yang melanggar. Nah, ketika tadi dia menimpa orang yang melanggar, maka fungsinya tadi dia akan mengurangi beban siksa di akhirat. Bahkan bisa jadi di akhirat nggak ada siksa lagi karena sudah ditimpakan di dunia. Nah, kalau kita banding-banding antara azab dunia dengan azab akhirat, tentunya lebih ringan azab dunia. Paling cuma jiwa aja yang mati, harta hilang, tapi di akhirat hisabnya sudah tidak dihisab lagi, artinya sudah nggak ada azab lagi. Bayangkan kalau ditangguhkan sampai ke akhirat, azabnya bisa jauh lebih pedih. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan walinudhiqahum minal azabil adna dunal azabil akhirah la'allahum yarji'un. Jadi dengan musibah yang ditimpakan, bencana yang menimpa mereka itu, linudhiqahum kata Allah, agar kami menimpakan kepada mereka azab yang ringan sehingga mereka tidak terkena azab yang besar, itu azab di neraka jahanam. Apa? La'allahum yarji'un, mudah-mudahan dengan azab dunia itu, dengan musibah bencana dunia itu yang ringan itu, mereka menjadi sadar, setelah sadar mereka menjadi orang-orang yang baik. Dan banyak kan begitu orang yang tukang bermaksiat, tiba-tiba kena musibah dia. Tadinya tadinya kaya, tiba-tiba jatuh bangkrut sampai nggak punya apa-apa. Dia sadar, kembali kepada Allah, berarti baik. Hanya di dunia saja azabnya. Di akhirat karena dia sudah menjadi baik, maka akhirat nanti bagus berikutnya. Linudhiqahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari min dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Itu. Kemudian bahkan dalam kisahnya seorang sahabat ya, Ka'ab bin Malik ya diantaranya. Ketika ada sebagian sahabat
tidak ikut perang dalam perang Tabuk waktu itu. Nah, ada berapa orang gitu ya, padahal tidak punya uzur gitu ya. Kemudian ketika ditanya kenapa kalian tidak ikut, kata Rasulullah, ada yang mencari-cari alasan begini, Rasulullah, diterima, ya silakan gitu ya. Tapi ada 3 orang yang jujur, ya Rasul, di antaranya Ka'ab bin Malik yang jujur itu mengatakan, saya tidak punya uzur apa-apa ya Rasulullah, sedang malas aja ikut gitu ya. Akhirnya dikasih hukuman kan. Hukuman apa? Hukuman tidak ada yang boleh berbicara sama Ka'ab bin Malik selama berhari-hari, berminggu-minggu, berhari-hari gitu ya. Sampai Ka'ab bin Malik merasa dunia itu sempit, ketemu siapa, bahkan terakhir begitu sudah orang lain tidak boleh berbicara, istrinya disuruh pulang dulu ke orang tuanya oleh Rasulullah, sampai istrinya meninggalkan dia. Saudaranya yang biasanya baik banget itu disapa assalamualaikum, nggak jawab. Kalau bertemu buang muka gitu ya. Saking sedihnya itu, nah itu juga bagian dari musibah kan gitu ya. Nah, tapi itu sebagai teguran gitu. Tapi kemudian dia sadar. Nah, setelah sadar apa yang terjadi? Tsumma taballahu alaihim liyatubu. Tujuannya apa? Agar bertobat. Jadi ketika bencana menimpa kepada sebagian kita, mungkin secara umum masyarakat sana mungkin secara umum tidak taat kepada Allah. Ada yang baik, tapi secara umum perilakunya itu jauh dari syariat Allah. Tiba-tiba turun bencana di situ. Itu sebagai teguran. Sebagai teguran. Ya mudah-mudahan yang sadar dari mereka, alhamdulillah berarti baik setelahnya. Tapi yang tidak juga, ya berarti itu azab. Azab sebelum azab akhirat gitu. Tapi bagi orang yang kemudian sadar berarti teguran. Tapi karena teguran itu tidak baik, menimpa fisik, menimpa harta, maka itu akan ada hisabnya. Artinya apa? Akan mengurangi azab yang di akhirat. Bahkan di antara fungsi musibah adalah bisa menghapuskan dosa-dosa orang yang menimpanya. Dalam ayat yang lain misalnya bagaimana Allah menjelaskan bahwa ternyata sebagian musibah bencana alam itu ya terjadi karena dampak buruk akibat dari perbuatan manusia. Ayatnya adalah wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa, musibah apapun yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, itu terjadi sebagai akibat dari perbuatan tangan-tangan kalian, terutama dosa. Itu yang harus kita kuatkan dalam diri kita. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang tidak baik, musibah apapun, langsung kita hadir dalam diri kita, dosa apa yang saya lakukan, kelalaian apa yang saya lakukan. Harus begitu kita sebagai seorang, karena ayat ini kan begitu, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Di apapun musibah yang menimpa kalian, maka itu terjadi karena perbuatan kalian, sebagai sebab perbuatan kalian. Sehingga Allah tegur, kenapa kok saya susah banget mendapatkan ini? Apa kesalahan saya? Apa kewajiban yang saya lalaikan? Ya, nikmat apa yang tidak saya syukuri? Begitu. Begitupun ketika ada nikmat, tiba-tiba tadinya ada, tiba-tiba hilang nikmat itu atau berkurang, sehingga kita merasa sedih karena itu. Langsung sadar, apa sebabnya? Sikap apa yang berubah dari kita sehingga Allah kemudian ubah nikmatnya? Begitu. Karena kan ayatnya jelas sekali, fa kaifa fama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Bahkan lanjutan ayat ini menarik sekali, wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni banyak sekali dosa-dosa. Artinya apa? Artinya yang Allah kemudian ambil untuk menjadi sebab turunnya musibah menimpa kita itu hanya sebagian dari dosa kita, dan masih banyak yang Allah ampuni. Andai kata setiap dosa itu, begitu dosa terjadi langsung Allah berikan azab atau turunkan musibah, hancur manusia di muka, nggak ada tersisa manusia di muka. Kenapa? Karena nggak ada manusia yang luput dari salah dan dosa, ya kan? Begitu langsung diberikan musibah gitu kan, nggak ada tersisa manusia, semuanya mati. Tapi kan tidak setiap saat musibah itu turun. Jadi musibah itu terjadi, bencana alam tidak setiap saat. Kalau setiap saat gunung batuk gitu kan, kemudian bumi itu bergerak gitu, hancurlah manusia, hancurlah alam ini. Tapi kan ada yang Allah izinkan terjadi bencana agar manusia kemudian mengambil i'tibar, segera kembali kepada Allah. Ada yang Allah biarkan dulu
sampai tiba saatnya nggak ada kemudian jalan kecuali dengan cara musibah, maka akan ditimpakan musibah. Dalam hadis kan begitu. Dalam hadis dijelaskan, jadi ketika manusia itu berbuat satu kesalahan, Allah biarkan dulu. Ketika sudah dosa itu nggak mungkin dicegah kecuali dengan cara musibah ditimpakan, Allah timpakan musibah. Dengan begitu jadi sadarkan. Atau orang yang tadinya jahat, begitu dia mati selesai kejahatannya. Orang jadi aman dari kejahatan. Atau orang jadi sadar, gitu kan. Jadi Allah punya cara sendiri, punya cara macam-macam untuk membuat kita diampuni. Ada yang diampuni dengan begitu dikasih nasihat kita langsung kembali, langsung istighfar. Ada yang orang tidak sadar dari kesalahannya kecuali kalau dikasih musibah. Baru sadar, oh iya ternyata saya salah selama ini. Begitu. Itu yang berikutnya. Kemudian yang keempat, musibah itu seperti umat-umat terdahulu itu bencana terjadi itu sebagai bentuk atau cara Allah untuk mengkat atau memutus siklus kejahatan satu kaum, karena sudah nggak ada kemungkinan mereka menjadi baik, maka agar kejahatan mereka itu kemudian menjadi pelajaran bagi yang lain, generasi setelahnya, dan kejahatan itu tidak berlanjut ke generasi berikutnya, Allah putus dengan satu kejadian besar sehingga hilanglah kemudian generasi yang jahat itu. Seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh. Begitu sudah sampai kepada puncak pengingkarannya, kemaksiatannya, Allah turunkan azab, pleng, habis semuanya satu generasi. Tinggal muncullah generasi yang baru yang kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu biasanya hanya berlaku untuk kalau berdasarkan kajian Al-Qur'an sih, yang begini biasanya hanya terjadi pada umat-umat terdahulu. Karena setelah Nabi Muhammad itu semua ditangguhkan. Hanya kalau terjadi musibah kecil sebagai teguran saja. Tidak fungsi kemudian menghancurkan satu generasi, satu kaum, hilang gitu kan, diganti dengan kaum yang lain, enggak gitu ya. Kemudian yang kelima di antara musibah bencana terjadi sebagai bentuk atau cara Allah untuk mengampuni kaumnya, untuk mengampuni umatnya. Jadi dengan ada yang enggak bisa diampuni, orang ini kan dosa itu kan bisa diampuni dengan apa? Dengan taubat atau dengan berbuat baik. Kalau orang bertobat, diampuni dosanya. Tapi ada orang yang nggak bertobat-tobat juga ini, gitu kan? Atau yang kedua, kalau orang berbuat salah, kemudian dia berbuat kebaikan, salahnya akan diampuni oleh yang kebaikannya, dihapus, ditutupi, gitu kan? Ini orang sudah jahat, nggak tobat juga, nggak juga berbuat baik. Tapi Allah menghendaki kaum ini mendapatkan kebaikan. Apa yang terjadi? Allah timpakan musibah. Sehingga dengan musibah, dosanya terhapus. Jadi kosong lagi dia gitu ya. Itu kan cara Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis itu, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapapun yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan turunkan musibah menimpa dirinya. Nah, karena kan musibah itu diantara fungsinya untuk untuk menghapuskan dosa. Sehingga dalam hadis Rasulullah bersabda, ma yusibul muslim, apapun yang menimpa seorang muslim, baik itu rasa penat, rasa capek bekerja gitu kan, bahkan sedih menimpa kan, karena satu hal yang tidak baik menimpa kemudian dia sedih, atau mungkin siksaan orang lain gitu kan, semua, bahkan duri yang kemudian menusuk kaki atau beling yang kemudian menggores kulit kita, maka illa kaffarallahu biha min khatayahu, maka dosa itu akan terhapus karena musibah itu. Nah, dan juga di antara musibah juga ada musibah yang bahkan Allah timpakan, sebenarnya Allah ingin memberikan kebaikan untuk dirinya. Nikmat. Ada orang kena musibah kan, begitu kena musibah, tiba-tiba ini musibahnya diketahui oleh banyak orang. Kemudian setelah itu orang datang memberikan bantuan untuk dia. Sehingga dia mendapatkan kenikmatan setelah itu. Musibah dulu baru dapat kenikmatan gitu ya. Ada yang begitu. Seperti Ashabul Kahfi misalnya. Ashabul Kahfi kan begitu. Nah, begitu dia beriman, diusir kan, pergi, diusir, kabur kan, Allah tidurkan di dalam tapi setelah itu kan dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dia nggak kabur, jadi mungkin dia akan kembali ke jalan kesyirikan. Artinya apa? Musibah memang, tetapi kemudian itu nikmat, di dalamnya nikmat. Oleh karenanya setiap musibah apapun itu, bagi kita seorang mukmin itu jangan lihat luarnya. Jadi ketika terjadi, kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian anggap itu sebagai ibtila, ingin menguji kesabaran kita,
ingin kita kembali kepada Allah, kemudian lihat apa dampak baiknya dari itu semuanya. Pasti ada dampak baiknya. Minimal dampak baiknya itu kalau bukan materi, itu baiknya adalah bersifat maknawi. Kita jadi sadar, kita jadi bersyukur, kita jadi ingat Allah. Saya teringat ada kisah kawan itu dulu. Dia punya anak satu-satunya. Kemudian tiba-tiba dia sedang kuliah S2 di Malaysia atau di mana gitu ya. Suami istri sibuk. Tiba-tiba anaknya wafat di belakang. Sedih, anak satu-satunya. Kemudian dia sibuk kuliah, suami istri, tiba-tiba anaknya meninggal. Sedih kan? Nah, apa dikatakan? Apa sisi baiknya? Sisi baiknya adalah saya jadi sadar bahwa ternyata memang anak itu punya hak untuk kita perhatikan. Gitu ya. Jadi ternyata saking sibuknya dia bekerja dan kuliah itu sampai dia kurang perhatian terhadap amanah Allah yang berupa anak. Jadi sadarkan akhirnya. Tadinya sibuk enjoy saja dia, jadi anaknya udah biasa. Tapi akhirnya dia sadar bahwa ternyata memang ada satu kewajiban yang terlalaikan. Nah itu nikmat baiknya, gitu, nikmat baiknya, gitu kan. Makanya setiap musibah itu di belakangnya pasti ada efek baik. Makanya sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, apapun yang terjadi ketika itu merupakan takdir Allah dan dikaitkan dengan Allah, itu tidak ada yang buruk. Musibah sebesar apapun ketika itu Allah sudah berkehendak, itu akan baik dampaknya, akan baik. Karena tadi kan jadi ibtila, jadi cara Allah untuk mengampuni hamba-hambanya, bahkan cara Allah kemudian untuk memasukkan hambanya ke dalam surga. Nanti ada orang yang masuk surga bukan karena amal baiknya, tapi ada orang masuk surga itu karena di dunia dia ditimpakan musibah yang sangat besar. Allah kasih balasan surga di sana. Nggak ada amal baik, tapi dia ditimpakan musibah, dengan musibah itu Allah dia masuk dalam surganya. Makanya musibah itu di belakangnya ada kebaikan-kebaikan. Nah, oleh karena itu maka bagaimana kita menyikapi itu semuanya? Menyikapinya tadi pertama dengan sabar. Ingat bahwa milik kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus tingkatkan amal baik kita. Jauhkan sebisa mungkin diri kita dari kemaksiatan kepada Allah, karena kan setiap musibah yang terjadi itu akan berdampak kepada bencana, gitu ya, bencana alam. Kemudian yang berikutnya adalah kita pahami sunnatullah. Jangan menyalahi sunnah kauniyah. Nah, lereng bukit di bawah bukit tebing jurang, tebing bukit itu jangan tempat tinggal. Itu kan sunnah kauniyah gitu ya. Ya kalau kemudian ditinggal di situ, ya kalau terjadi bencana ya memang salah manusia kenapa tinggal di situ. Cari tempat lain yang lebih layak untuk tempat tinggal, gitu ya. Saya kira itu mungkin yang bisa kita lakukan selain kita ihtisab, kemudian kita kembali kepada Allah, sabar setiap saat atas segala bencana yang menimpa kita. Kemudian yang terakhir adalah kita tingkatkan amal-amal baik kita, kedekatan kita kepada Allah, karena dengan begitu Allah akan jauhkan kita dari bencana-bencana. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan di pertemuan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingan untuk bisa terus sadar akan takdir Allah Subhanahu wa taala, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita apapun yang menimpa kita bisa menerimanya dengan lapang dada, ridha dan penuh husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengatakan kecuali perkataan yang Allah ridha dengan perkataan kami. Itu aja barangkali mungkin arahan ya. Bagaimana kita menyikapi bencana-bencana yang terjadi di sebagian saudara-saudara kita, maka kita cukup katakan yang terbaik, kemudian kita tambah dengan sikap-sikap kita yang lain, mungkin memberikan bantuan semampu yang bisa kita berikan. Kenapa? Karena kita juga tidak aman dengan musibah-musibah yang lain, bisa jadi mungkin gilirannya kita juga yang akan terkena musibah yang mirip. Oleh karenanya kita biasakan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik dan mendoakan dengan doa-doa yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nampaknya kajian pada kesempatan kali ini dapat kita cukupkan. Semoga bisa mendapatkan pelajaran dan juga pengingat bagi kita semua, dan karenanya mari sama-sama kita tutup kajian kita di kesempatan kali ini dengan mengucap lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.